Baik, karena ini segmen terakhir untuk tanya jawab. Nah, ini enaknya gimana kalau keroyokan nih Ustadznya. Bapak Eki yang siap mengajukan pertanyaan, silakan Ustadz Said Kutub, Ujai bisa langsung turun berdua di bawah. Silakan. Keroyokan nih. Keroyokan nih ya. Gas. Lah baru-baru nih doang di sini. Lah guru nyamperin muridnya berdua-duaan. Gimana nggak keren? Lah mana kayak angka 10 lagi. Masya Allah. Ayo silakan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Eki Komarudin Jainuddin Kutub. Yang belakangnya bohong Pak. Sama yang belakangnya bohong. Iya, silakan. Izin Pak Ustadz, pertanyaannya di kehidupan sosial saat ini membanding-bandingkan itu sudah biasa Pak. Bahkan sudah menjadi standarisasi hidup kita gitu. Ya. Karena tadi membandingkan itu untuk motivasi. Pertanyaannya, kita belum pernah mendengar tentang zaman dulu di Rasulullah dan para sahabatnya. Ada nggak sih Pak dibanding-banding kayak itu Pak? Nah, kira-kira Pak Ustadz. siap, guru minta izin ya. Al-Fakir duluanan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, zaman Nabi kira-kira ada apa kagak model orang yang membanding-bandingkan. Nah, kalau bicara secara spesifik dari contoh, maka mungkin Al-Fakir tidak memahami atau belum membaca. Kayak kondisi-kondisi ngebandingin ini, si fulan ngebandingin ini, sahabat ngebandingin ini sama sahabat yang lain belum. Tetapi apakah ada atau tidak, maka saya yakin ada. Dari mana Ustadz yakin ada? Karena ayatnya turun 14 abad yang lalu. Surat An-Nisa yang tadi tuh, Assalamualaikum. Surat An-Nisa ayat berapa ya tadi? 32. Yakin? Betul? Dapat gelas. Alhamdulillah. Turunnya kapan? 14 abad yang lalu. Benar apa kagak kira-kira? Artinya kalau ayat itu turun, berarti kan ada situasi dan kondisinya. Minimal dalam lanjutan ayat tersebut sebetulnya lebih spesifik ya guru, masalah berkaitan dengan pembagian waris. Betul apa enggak? Tuh Pak, Bu, Assalamualaikum. Ini mohon maaf orang perempuan mohon maaf ya. Ini berkaitan sama orang perempuan. Kalau dalam waris laki dapat berapa? Perempuan dapat berapa? Perempuan dapat berapa? Berarti yang suka banding-bandingin siapa itu? Betul dong. Itu kasusnya kan berarti. Itulah turun ayat tersebut. Jelas nggak kira-kira? Kenapa? Karena ada merasa yang membanding-bandingkan, loh kok saya satu, laki dua, dan makhluk itu bernama wanita. Tapi kagak semuanya, orang sono, depan perapatan belok kiri lurus, nah ada masjid warnanya hijau, nah itu dia tuh orangnya itu. Udah gitu aja saya mah terusin sama guru. Baik, terima kasih Ujai, mudah-mudahan barokah. Amin ya Allah. Jadi Bapak Ibu tadi Ustadz kita menjelaskan itu dalam surat An-Nisa ayat 32 asbabun nuzulnya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi. Jadi turunlah Quran surat An-Nisa ayat 32 tentang warisan. Semua apa yang mereka usahakan mereka mendapatkan. Dan memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala wanita itu setengah dibandingkan laki-laki. Kenapa Bu? Karena ibu-ibu masih kecil dirawat sama siapa Bu? Sama orang tuanya. Saat sudah berkeluarga yang tanggung jawab siapa Bu? Suaminya. Kalau kita laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin Bu. Yang mengurusi ibu, anak-anak dan sebagainya. Paham Bu? Kalau udah paham boleh pulang. Selesai nggak selesai kumpulin ya. Canda Bu. Jadi poinnya gini, dalam hadis Nabi itu kalau bahasa Quran tadi kaitannya dengan ini yang agak sedikit lebih dekat namanya fastabiqul khairat. Dalam di zaman Nabi Muhammad SAW para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu semangat. Umar bin Khattab menginfakkan hartanya itu 50%. Kalau dia punya uang 100 miliar, berapa miliar dia infakkan?
50 miliar. Abu Bakar mendengar berita itu, dia menginfakkan seluruh hartanya. Kalau dia punya uang 100 miliar, semuanya dikasih. Panci-pancinya buat Islam. Idan malak, kata sahabat, kata Nabi. Lalu apa yang kau punya wahai Abu Bakar? Ya aku punya Allah dan Rasulullah SAW. Anta ma'i fil jannah. Engkau kelak bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pagi hari ini sudah sodakoh? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang pagi ini sudah ziarah? Angkat tangan. Ngunjungin orang sakit? Angkat tangan. Maka wajarlah Abu Bakar memasuki seluruh pintu surga yang ada 8. Beda tipis dengan kita, dia ada di dalam, kita masih di luar, belum jelas. Nah, poin terakhir saya sampaikan, Bu. La hasada illa fitnatain. Ini kita punya hati, Bu, yang membuat kita kesel, kesinggung, merasa direndahkan atau dan sebagainya, itu lantaran setan, Bu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Udah fokus ibadah, jangan iri kecuali 2 kata Nabi. Ini bawa pulang nih. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahullahu malan. Yang kita boleh iri kepada orang itu lantaran 1. Yang pertama adalah dia punya rezeki lalu infakkan siang dan malam. Warajulun atallahul hikmah, orang yang diberikan ilmu pengetahuan Quran dan Sunnah lalu mengamalkan siang dan malam. Boleh ini 2, selebihnya nggak boleh. Paham Bapak Ibu? Orang kaya raya dermawan boleh kita ikuti. Kemudian orang yang pintar ilmunya luar biasa lalu mengamalkan, boleh kita mengikutinya. Selebih dari ini tidak boleh. Namanya bukan gibah, tapi namanya ghibtoh, bukan hasad. Itu namanya ghibtoh. Kita iri kepada orang lain tentang kebaikannya. Anak-anak orang lain hafal Quran, kita pengen hafal Quran. Saya mewajibkan tanda kutip anak saya harus hafal Quran. Dan anak-anak kita semua mudah-mudahan hafal Quran. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih guru-guru, Ustadz Said Kutub, Ujai boleh kembali duduk dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan hikmah tersendiri, menjadikan semangat tersendiri untuk meningkatkan kualitas keimanan dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi kita akan doa bersama-sama Ustadz Said Kutub. Nah pemirsa, untuk Anda yang ingin menyaksikan Damai Indonesiaku, tayangan ulangnya Anda bisa buka portal kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, damaiindonesiaku.id. Dan besok kita akan jumpa kembali di waktu yang sama dengan tema yang juga tidak kalah menarik, yaitu kesombongan yang tidak disadari bersama guru-guru kita. Nah saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan juga kru yang bertugas serta Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.